Baik, setelah kita mengetahui bagaimana tadi putaran crankshaft bisa sampai ke input shaft-nya transmisi atau main shaft, sekarang kita akan mulai membahas tentang komponen-komponen transmisi manual beserta fungsinya. Nah, di bagian depan sini yang terlihat pertama kali komponen transmisi juga adalah shift arm. Shift arm ini fungsinya untuk menarik, ini saya lepaskan saja. Untuk menarik shift drum. Jadi kalau handle persneling diinjak oleh pengendara, maka shift arm akan bergerak. Nah, shift arm akan bergerak menarik shift drum satu persatu percepatan. Jadi kalau misalnya satu percepatannya dari netral ke percepatan satu, dia akan menarik satu kali, kemudian seterusnya dan seterusnya. Jadi ini juga salah satu komponen transmisi manual. Sekarang kita buka untuk melihat komponen transmisi manual. Nah, dari sini kita bisa melihat komponen utama atau gear-gear yang terdapat pada transmisi manual. Ini main shaft atau input shaft-nya transmisi, kemudian ini counter shaft. Shaft ini juga yang nanti akan mengirim putaran sampai ke gear depan. Kemudian di sini juga terdapat shift drum. Pada shift drum ini terdapat dua buah shift rope yang nanti gunanya untuk menggeserkan gear yang terdapat pada main shaft, juga gear yang terdapat pada counter shaft. Nah, untuk menjelaskannya kita buka saja supaya bisa dilihat dengan jelas. Baik, pertama adalah shift drum. Ini shift drum yang berbentuk botol. Kemudian ada dua buah shift arm. Shift arm pada shift drum ini memiliki jalur seperti parit. Kalau dibuka ada paritnya. Jadi paritnya mulai seperti ini gambarnya, lalu menurun, lalu naik lagi ke atas. Gunanya ketika shift drum ini bergerak sekali, bisa dilihat dari kamera. Misalnya shift drum ini bergerak sekali, maka shift rope akan bergerak ke atas. Kemudian dia juga bila bergerak kembali, maka shift rope pun akan kembali bergerak ke bawah seperti ini. Jadi dia ke atas, kemudian kembali ke bawah. Gunanya bagian depannya shift rope ini terhubung langsung dengan gear yang ada pada main shaft seperti ini, dan juga pada counter shaft seperti ini. Nah, bayangannya ketika dia bergerak turun naik, maka dia akan membawa gear untuk ikut bergerak bersamanya seperti ini. Jadi kalau dia bergerak, dia akan menggeserkan, nah seperti ini. Jadi dia akan menggeserkan gear yang terdapat pada counter shaft. Kali ini yang saya pegang counter shaft, juga menggeserkan gear yang terpasang pada main shaft atau input shaft. Kapan dia tergeser adalah ketika pengendara menginjak handle persneling seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Baik, komponen berikutnya yang ada pada transmisi manual mesin sepeda motor adalah main shaft atau input shaft transmisi. Pada main shaft ini terpasang 4 buah gear, bentuknya seperti ini. Yang harus kita ingat adalah gear yang terpasang pada main shaft yang jumlahnya ada 4 ini, 1, 2, 3, 4. Beberapa gear itu akan berputar bersama dengan shaftnya, beberapa lagi tidak.
gear pertama ini berputar bersama sub. Jadi ketika input sub ini berputar, mau tidak mau gear ini akan ikut berputar. Gambarnya seperti ini. Jadi kalau dia berputar, gearnya juga ikut berputar. Kemudian gear kedua itu bebas. Gear ketiga ini akan ikut berputar bersama subnya. Kemudian gear keempat itu juga bebas. Untuk apa dirancang seperti itu? Ini untuk menghindari terjadinya tabrakan pada saat pengoperasian percepatan. Begitu juga pada counter sub. Sebelumnya saya mau sampaikan dulu bagaimana caranya kita mengenali ini counter sub atau input sub. Kalau counter sub selalu ada bentuk seperti ini di bagian luar karena ini gunanya untuk memasang gear depan. Kalau pada main sub tidak ada karena yang terhubung dengan main sub ini adalah satuan kopling atau mechanical kopling. Ini caranya kita mengenali. Pada counter sub juga terpasang 4 buah gear sama seperti pada main sub. Nah, persis seperti ini. Cuman kondisinya di sini berlawanan dengan main sub. Jika tadi gear pertama itu bergerak dengan subnya, maka pada counter sub gear pertama itu bergerak bebas. Kemudian gear kedua tadi bebas, sekarang gear kedua bergerak dengan subnya. Jadi kalau saya gerakan gearnya, maka subnya pun akan ikut bergerak. Nanti itu hubungannya ketika gear ini mulai digerakkan oleh gear yang bersentuhan dengannya, maka mau tidak mau subnya akan ikut bergerak. Kemudian gear ketiga bergerak bebas dan gear keempat juga akan menggerakkan subnya. Jadi ilustrasinya seperti ini, saya sudah coba gambarkan tadi sebelum video ini dimulai supaya kita bisa mudah dalam memahami. Saya mencari speedo dulu, di speedonya. Bayangannya adalah main sub, inilah poros main sub atau input subnya transmisi. Kemudian ini adalah counter sub, ini gear depan. Nanti di sini dipasang gear depan. Saya sudah memberikan tanda. Kalau yang tidak saya beri arsir berarti dia bergerak bersama dengan subnya. Jadi bayangannya kalau subnya sudah berputar tadi bersama dengan satuan kopling, maka gear-gear ini akan bergerak, mau tidak mau akan bergerak. Dan yang perlu kita ingat, keempat gear ini sebenarnya selalu berhubungan, tidak ada yang terpisah selama dia terpasang pada tempatnya. Cuman kenapa dia tidak bertabrakan? Jawabannya adalah ketika gear ini bergerak dengan subnya, maka gear yang berlawanan dengan dia bergerak bebas. Itu sebabnya gear ini dirancang berlawanan. Jadi ketika ini bergerak bebas, subnya bergerak tapi dia tidak bergerak, itu juga tidak masalah karena gear sini bergerak dengan subnya. Jadi output sub tidak bisa bergerak saat mesin itu hidup karena gear yang bertemu dengan gear output sub itu kondisinya bebas. Sama juga sini, gear ini bergerak bersama sub, bersama main sub maksud saya. Tapi gear yang bertemu dengan dia bergerak bebas. Itu sebabnya output sub atau gear depan masih belum bergerak kalau saat percepatan belum diaktifkan. Kemudian yang terakhir juga sama. Di sini dia bergerak bebas, di sini bergerak dengan subnya. Karena di sini bergerak bebas, maka dia tidak bisa menggerakkan gear yang ada di seberangnya. Nah, itu gambaran susunan gear pada transmisi manual dengan jenis motor ini. Sekedar informasi, kadang beberapa motor meskipun dengan pabrikan yang sama tapi tahun produksi yang berbeda, bisa jadi susunan gear-gear ini prinsip kerja susunan gear-gear ini agak sedikit berbeda. Jadi kalau nanti misalnya percepatan satu ini dengan ini lalu ini, nanti percepatan satu pada tahun yang berbeda akan menjadi lain. Jadi video ini tidak bisa dijadikan patokan untuk Anda mengingat susunan percepatan gear pada transmisi manual. Ini hanya gambaran saja, bentuk dan kerjanya seperti ini, tapi nanti beberapa motor akan memiliki perbedaan. Baik, sampai di sini pelan-pelan saja. Sampai di sini kita sudah mengetahui, ini bayangannya mudah-mudahan bisa terlihat, gear-gear yang bekerja pada transmisi manual. Untuk meneruskan putaran tadi force angle, saya beri tulisan lagi supaya enak. Ini crankshaft atau force angle. Jadi force angle berasal dari sini supaya mudah. Nah, sekarang kita akan melihat saat dia beroperasi untuk motor ini.
gear mana saja yang akan bekerja pada saat percepatan 1, percepatan 2, percepatan 3, dan seterusnya. Untuk melihat gear mana saja, kita akan pasang kembali dulu susunan gearnya supaya kita bisa melihat dengan jelas bagian mana saja yang bergerak dan terhubung